Hukumnya boleh menggunakan pasta gigi ketika berpuasa, dan bukan makruh hukumnya, dan juga bukan artinya bau mulut orang yang berpuasa itu dibiarkan ya, karena bau mulut orang yang berpuasa ini berasal dari uap lambung. Suntikan melalui kulit atau intrakutan ini tidak membatalkan puasa. Mengapa? Karena pertama, tidak termasuk makan dan minum. Jadi ini bukan termasuk makan minum. Kemudian yang kedua, suntikan intrakutan ini tidak menyuntik zat makanan. Ya, dia hanya mungkin menyuntik vaksin, menyuntik insulin, dia bukan menyuntik makanan. Dan memang ya dari kulit ya, tidak menyambung ya, tidak nyambung ke pembuluh darah, tidak langsung, dan yang penting juga yang disuntikan itu hanya sedikit ya. Apalagi suntikan insulin hanya sedikit, sekian mili. Bahkan ada yang 0,5 mili ya. Jadi tidak terlalu banyak suntikannya. Biasanya menimbulkan pertanyaan pasien-pasien yang suntik insulin ya, dan suntik insulinnya rutin setiap hari, ini tidak membatalkan puasa. Seorang menelan air liur itu tidak membatalkan puasa. Sebagian orang tidak mau telan air liur, tidak apa-apa. Kecuali air liurnya keluar dimasukin lagi, ya itu baru batal. Tapi kalau masih dalam ditelan tidak membatalkan puasa ya. Ya, ini adalah cara pertama ketika kita ingin sholat dengan membuka mushaf di depan kita. Adapun cara kedua, caranya kita dengan memegang mushaf, kemudian bisa kita pegang ya seperti begini mungkin sambil kita bersedekap bisa. Dan ketika kita ingin butuhkan untuk membuka, kita tinggal buka mushaf tersebut, tidak jadi masalah. Ini gerakan yang ditoleransi dalam ibadah sholat. Adapun cara ketiga yang mungkin mudah juga adalah dengan menggunakan HP ya. Dengan menggunakan HP ya kita memegang sholat sambil kita megang mushaf ya, bisa kita begini oke saja, atau kita begini insyaallah nggak ada masalah, kita sambil begini kita memegang mushaf. Ketika kita ingin ruku maka tinggal kita masukkan di kantong, baru kemudian kita ruku dan sholat seperti biasa. Nanti kalau kita ingin lanjutkan tinggal kita pegang kembali, kemudian kita baca mushaf, terserah mau setengah juz, 1 juz, sepuas kita. Dan ini gerakan yang ringan juga dengan memegang mushaf. Nggak apa-apa nyicip, yang penting nggak masuk gitu loh. Asin, nyicip tuh. Oh manis tuh. Pahit gitu ya. Jangan pakai centong, langsung batal. Gini. Nyicip, bukan jajal. Nyicip ke piring diuyup. Uyup tahu uyup? Seruput. Merokok ini membatalkan puasa. Ini pendapat terkuat. Ternyata secara penelitian bahwasanya ketika orang merokok itu zat-zatnya itu masuk sampai lambung. Oleh karena itu bahasa Arabnya merokok adalah syurbud duhan. Syariba yashrabu. Jadi katanya meminum asap dukhon. Ini bahasa Arabnya. Jadi merokok disebut meminum. Kenapa? Karena memang seperti itu, orang tuh dia meminum asap, dia isep dengan kuat gitu ya, sehingga ternyata ditemukan zat-zatnya sampai ke lambung, dan ini memasukkannya dengan sengaja. Atas dasar inilah beberapa ulama mengatakan bahwasanya rokok ini membatalkan puasa. Inhaler dan nebulizer tidak membatalkan puasa. Jadi jangan khawatir ya, yang punya penyakit asma biasanya, atau punya penyakit gangguan saluran pernapasan, ya, bronkitis ya, bronkitis dan sebagainya, yang sesak napas dan butuh terapi nebulizer, ini ketika sedang puasa melakukan terapi ini, puasanya tidak batal. Muntah apakah membatalkan puasa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dara'ahul qai fala qada alaihi. Wa man istaqa falyaqdi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang termuntahkan tanpa dia sengaja, maka tidak perlu mengqadha puasa, puasanya sah. Tetapi barang siapa yang memuntahkan, maka itu batal puasanya. Barang siapa memuntahkan, itu batal puasa. Kenapa batal? Karena membuat lemah tubuh dan dia yang melakukannya. Jadi misalnya kita makan sesuatu yang tidak enak terus kita merasa muntah, jangan ke kamar mandi kemudian gini-giniin, jangan. Itu berarti kita memuntahkan.
Biarin aja, kalau kita termuntahkan maka tidak batal. Ya. Ya, tapi kalau kita gini-gini, kita korek-korek berarti apa? Memuntahkan, berarti membatalkan. Ustadz katanya puasa nggak boleh ngupil. Siapa bilang ngupil? Ngupil itu bukan makan dan minum. Kita sepakat yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Ngupil dalam bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sanskerta, bahasa India, tidak ada yang mengatakan ngupil artinya makan dan minum. Kecuali upilnya dimakan ya batal. Tapi kalau enggak. Sama membersihkan kotoran telinga juga tidak membatalkan puasa. Tetes hidung tidak membatalkan puasa, tetes mata tidak membatalkan puasa, dan tetes telinga tidak membatalkan puasa. Alhamdulillah ini memudahkan bagi beberapa orang yang sakit untuk tetap melakukan puasa. Jika dia menelan sisa makanan di giginya dengan sengaja, ini membatalkan, tetapi kalau otomatis tidak membatalkan. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir, agama kita memudahkan. Jadi kalau ada sisa makanan di gigi, ya kadang-kadang kita kan tidak tahu ya, tiba-tiba kita goyangkan dengan lidah, otomatis ketelan tanpa sengaja. Ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sisa makanannya agak besar, kemudian kita tahu ya kita bisa buang, hendaknya kita buang ya, kita buang sisa makanan ini. Di antaranya ibu-ibu terkadang sering menyesatkan anak-anaknya. Nah, nggak boleh nangis, nanti batal puasa. Padahal nangis tidak membatalkan apa? Puasa. Betul, banyak orang puasa baca Quran nangis. Apakah puasanya batal? Justru dianjurkan dia baca Quran sambil menangis. Yang penting air minumnya jangan, air matanya jangan dimakan. Ini halal, tidak membatalkan puasa. Bagaimana jika ada yang melakukan onani, dia sengaja mengeluarkan mani dengan tangannya? Jumhur atau mayoritas ulama mereka nyatakan bahwasanya mengeluarkan mani dengan sengaja yang disebut dengan istimna ini membatalkan puasa. Orang patokan buka sama azan itu yang salah. Sehingga buat apa ada jadwal imsak? Dari awal udah minta ada jadwal gak Ustaz? Pengen deh Ustaz, ada jadwal gak gitu ya? Dikasih. Semua perusahaan bikin, ditempel di dapur, kamar mandi, depan kulkas, belakang pintu kamar, sama samping bantal, betulnya nggak jadwal. Giliran mau buka nanyanya udah azan belum, udah azan belum, itu ada jamnya, udah azan belum. Itu penyakit di kita tuh ya. Wah udah jam 5:55 kacau, belum azan nih, mau azan digibah. Padahal kalau antum telepon juga muadzin, assalamualaikum muadzin, kok belum azan? Saya lagi ngeteh, gitu kan? Lah muadzin juga batal dulu baru azan, entenya nggak paham gitu loh. Hai. Bismillah ya. Bismillah, kurma dulu. Ya. Bismillah. Yang ini rutop, jangan yang itu, yang ini ya rutop. Bismillah. Jangan lupa ketika azan dikumandangkan, kalau kita dengar azannya langsung bukan dari rekaman radio, kita sambil menjawab. Ya, maka seperti biasa ya. Adapun kalau azan tersebut ternyata rekaman, tidak harus dijawab. Tapi kalau kita dengar dari masjid langsung ada azan, maka tidak menghalangi kita sambil menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Setelah itu kita habis makan korma, kita minum ya. Bismillah. Baru kita baca Zahabat dhama'u wa talatil uruku wa sabatal ajr insyaallah. Menelan dahak ini ada rinciannya. Saya ingin menjelaskan kalau dahaknya masih dalam kerongkongan, ya masih dalam dalam kerongkongan gitu dari dalam, kemudian kita tidak sengaja tertelan, ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah keluar dahak tersebut, saya ingin menjelaskan hendaknya dikeluarkan. Jadi kalau sudah sampai di ujung sini, ya dahaknya sudah sampai di sini, sudah keluar ya, itu hendaknya dikeluarkan, jangan ditelan. Penjelasan saya